Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardio Pramesti. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah basis data tentang normalisasi basis data. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tahapan normalisasi mulai dari UNF sampai 3NF. Setelah itu saya akan membuka Compile dan login ke MySQL untuk menerapkan DDL dan TML. Studi kasus yang saya pakai adalah database transaksi toko elektronik. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses menyusun untuk memecah sebuah tabel dan tujuan mengurangi redundansi dan mencegah anomali pada proses insert, update, maupun delete dengan normalisasi data jadi lebih mudah dikelola. Eh, kita mulai dari 1NF ya. Kita mulai dari mentah. Kita mulai dari mentahannya dulu ya. Baris transaksi bisa punya lebih dari satu produk sekaligus, contohnya di transaksi tanggal 1 Januari. Pelanggan Budi membeli mouse, virus, dan keyboard mechanical. Jadi dalam satu sel kolom isinya double. Kondisi seperti ini bikin data susah dikelola. Ini tahap 1NF ya. Sekarang sudah mulai atomik, tidak adil lagi data di double dalam satu sel. Oke, kita masuk ke 2NF. Bebas dari ketergantungan parsial. Pada tabel 1NF, identitas satu baris transaksi masih bergantung pada kombinasi beberapa atribut seperti tanggal, nama pelanggan, dan produk sekaligus. Kondisi ini menyebabkan adanya ketergantungan parsial karena ada atribut yang sebenarnya hanya bergantung pada sebagian dari kombinasi itu saja. Contohnya, kolom harga cuma bergantung pada produk saja. Kita nggak perlu tahu tanggal dan atau nama pelanggannya. Cukup tahu nama produknya, otomatis kita tahu harganya. Begitu juga nama pelanggan. Sebenarnya, identitas pelanggan sendiri bukan bagian dari transaksi, karena itu atribut-atribut ini pernah dipisah ke tabel tersendiri. Oke, kita masuk ke 3NF ya. Syarat 3NF, bebas dari ketergantungan transaktif. Ketergantungan transaktif terjadi kalau atribut non-key bergantung ke atribut non-key lain, bukan langsung ke primary key. Di sini nama kategori bukan bergantung ke produk, tapi bergantung ke kategori ID dulu. Padahal kategori ID sendiri juga cuma atribut biasa, bukan primary key. Jadi alurnya ID kategori, nama kategori itu namanya ketergantungan transitif. Untuk menghilangkan, kita pisah lagi kategori ke tabel sendiri. Dari hasil normalisasi ke implementasi database, setelah memperoleh hasil normalisasi hingga bentuk 3NF, struktur tabel tersebut akan saya implementasikan ke MySQL ya, menggunakan perintah DDL untuk membuat database dan tabel. Setelah struktur database selesai dibuat, saya akan menggunakan TML untuk mengisi dan mengelola data. Sekarang kita masuk ke combine langsung aja ya. Kita buat satu persatu sesuai hasil tadi. Kita mulai dari tabel yang tidak punya for in. Kayak dulu ya.
Ketika dan pelanggan, kategori dan pelanggan, hal ini dilakukan karena tabel yang menjadi tujuan. For in key harus sudah ada terlebih dahulu. Nah, setelah itu, baru tabel barang karena tabel ini punya for in di kategori ide yang mengacu ke ide ide kategori. Di sini kita akan Di sini kita akan bertanya, kenapa kolom harga disimpan di tabel transaksi, bukan di tabel barang saja? Alasannya harga barang bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau harga hanya disimpan di tabel barang, begitu harga diupdate, riwayat transaksi lama ikut berubah nilainya. Padahal seharusnya tidak dengan menyimpan harga di tabel transaksi. Riwayat transaksi tepat menyimpan harga yang berlaku saat transaksi terjadi. Setelah struktur database selesai dibuat menggunakan DTL, langkah berikutnya adalah mengisi data menggunakan perintah DML dan insert. Catatan catatan produk head gaming sengaja saya tambahkan sebagai contoh barang yang belum pernah dibeli, supaya nanti bisa dipakai untuk demo delete. Selain insert, DML juga mencakup select dan menampilkan data update. Untuk mengubah data dan delete, untuk menghapus data, sekarang kita coba tampilkan data transaksi lengkap dan join ke tabel pelanggan. Barang dan kategori kolom subtotal dihitung dari kuantitas dikali harga. Jadi kita nggak perlu simpan nilai turunan itu di tabel. Dari hasil kita bisa lihat misalnya Budi beli mouse dengan harga 75.000, subtotal otomatisnya ini jadi 150.000 ya. Sekarang kita coba update misalnya produk USB versi charging mau diganti ke kabel USB charging ya. Char char Transaksi kita mulai coba delete hapus barang yang belum pernah dibeli. Kita cek dulu barang mana saja ide yang tidak muncul di tabel transaksi. Dengan normalisasi hingga 3NF, database menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi, serta memudahkan proses pengelolaan data menggunakan SQL. Sekian presentasi dari saya. Kita sudah berhasil menerapkan normalisasi dari WNS sampai 3NF, sekaligus menerapkan DTL dan TML-nya di MySQL. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.